Innal hamdalillah nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap muslim pasti bersaksi mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulullah. Tapi tidak semua muslim memahami hakikat yang benar dari makna syahadat Muhammad Rasulullah, dan juga tidak semua muslim memahami tuntutan dan konsekuensi dari syahadat tersebut. Fenomena inilah yang mendorong khatib untuk menjelaskan makna yang benar dari syahadat Muhammad Rasulullah dan konsekuensinya. Makna dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah pengakuan lahir batin dari seorang muslim bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, Abdullah wa Rasuluhu, yang diutus untuk semua manusia sebagai penutup rasul-rasul sebelumnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dari makna di atas bisa dipetik bahwa yang terpenting dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah dua hal, yaitu bahwa Muhammad itu adalah Abdullah dan Muhammad itu Rasulullah. Dua hal ini merupakan rukun syahadat Nabi Muhammad Rasulullah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya
untuk mengumumkan kepada manusia bahwa saya hanyalah seorang hamba sama dengan kalian, bukan Rabb. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Saya hanya seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Syekh Al-Utsaimin berkata, saya hanyalah hamba, yakni saya tidak punya hak dalam rububiyah dan juga dalam hal-hal yang menjadi keistimewaan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah menuntun kita untuk mendudukkan beliau di tempat yang semestinya, tidak melebih-lebihkan beliau dari derajat yang seharusnya, sebab beliau hanyalah seorang hamba yang tidak mungkin naik derajatnya menjadi Rabb. Dari sini termasuk kesesatan jika ada yang beristighosah memohon kepada Nabi untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, sebab itu adalah hak mutlak Allah sebagai Rabb. Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudaratan pun kepadamu dan tidak pula suatu kemanfaatan. Kemudian syahadat Nabi Muhammad Rasulullah menuntun kita untuk mengimani risalah yang beliau sampaikan, beribadah dengan syariat yang beliau bawa, tidak mendustakan, tidak menolak apa yang beliau ucapkan maupun yang beliau lakukan. Jamaah Jumat rahimakumullah, seorang muslim yang beriman bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulullah dituntut untuk mewujudkan beberapa hal sebagai bukti kebenaran keimanannya. Hal-hal yang wajib diwujudkan sebagai konsekuensi syahadat Nabi Muhammad Rasulullah adalah: 1. Membenarkan semua berita yang sahih dari Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah yang diistimewakan dari manusia lainnya dengan wahyu. Maka jika beliau memberitakan berita masa lalu maupun berita masa depan, maka berita itu sumbernya adalah wahyu yang dibenarkan. Tidak boleh ragukan lagi. Di antara berita-berita dari Rasulullah yang wajib kita terima adalah berita tentang tanda-tanda hari kiamat, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari barat, berita tentang pertanyaan di alam kubur, ajab dan nikmat kubur. Begitu juga berita tentang datangnya malaikat maut dalam bentuk manusia kepada Nabi Musa untuk mencabut nyawanya, lalu Nabi Musa menamparnya hingga rusak salah satu matanya. Semua berita di atas dan juga berita-berita lain yang berasal dari hadis-hadis sahih wajib kita percayai. Jangan sekali-kali kita dustakan dengan alasan berita itu bertentangan dengan akal sehat atau bertentangan dengan zaman. 2. Menaati Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang muslim wajib taat kepada Rasulullah sebagai perwujudan sikap pengakuan terhadap kerasulan beliau. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di berkata, setiap orang yang menaati Rasulullah SAW dalam perintah-perintah dan larangan-larangannya, dia telah menaati Allah, sebab Rasulullah tidak memerintahkan dan melarang kecuali dengan perintah, syariat dan wahyu yang Allah turunkan. Taat kepada Rasulullah SAW mempunyai dua sisi. 1. Taat dalam perintah dengan menjalankan semua perintahnya. Di antara perintah beliau yang wajib kita taati adalah perintah mencelupkan lalat yang jatuh dalam minuman atau makanan, mencuci tangan 3 kali sehabis bangun dari tidur, mengucapkan basmalah ketika makan dan minum dengan tangan kanan, sholat berjamaah dan lain-lain. Sebagai orang menolak perintah Rasulullah SAW dengan berbagai alasan, misalnya dia menolak perintah menenggelamkan lalat dengan alasan hal itu menyalahi ilmu kesehatan dan perintah itu bersumber dari Rasul sebagai manusia biasa. Sikap ini adalah godaan setan yang bermuara kepada penolakan
terhadap sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, sisi kedua dari menaati Rasul adalah menjauhi larangan Rasulullah, sebab yang dilarang Rasulullah juga otomatis dilarang oleh Allah. Di antara larangan tersebut, larangan memakan binatang buas yang bertaring, larangan makan atau minum dengan bejana emas atau perak, larangan menikahi seorang wanita bersama saudara atau bibinya, larangan memanjangkan kain sarung atau celana di bawah mata kaki, larangan melamar di atas lamaran orang lain, larangan menjual atau membeli di atas penjualan atas pembelian orang lain, dan larangan-larangan yang lain semua wajib dijauhi, termasuk beberapa hal yang sudah diletakkan oleh Rasulullah sebagai rukun, syarat, dan batasan. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka jauhilah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, konsekuensi yang ketiga berhukum kepada sunnah Rasulullah, syahadat Muhammad Rasulullah yang benar akan membawa seorang muslim kepada kesiapan dan keikhlasan untuk menjadikan sunnah Rasulullah sebagai rujukan. Dia pasti menolak jika diajak untuk merujuk kepada akal, pendapat si A atau si B, hawa nafsu maupun warisan nenek moyang dalam menetapkan suatu hukum, lebih-lebih jika terjadi ikhtilaf. Seorang muslim yang konsekuensi dengan syahadatnya dengan lapang dada akan menjadikan sunnah Rasulullah sebagai imamnya. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbumu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Syekh Asy'adi berkata, Allah bersumpah dengan dirinya yang mulia bahwa mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan Rasulnya sebagai hakim dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Lanjut beliau, dan berhukum ini belum dianggap cukup sehingga mereka menerima hukumnya dengan lapang dada, ketenangan jiwa, dan kepatuhan lahir batin. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, haruslah diketahui bahwa sikap penolakan terhadap hukum Rasulullah dalam masalah-masalah ikhtilaf adalah termasuk sifat kaum munafik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kaum melihat orang-orang munafik menghalangimu dengan sekuat-kuatnya dari mendekatimu kamu. Ibnu Abbas berkata, hampir saja Allah menghujani kalian dengan batu dari langit. Saya berkata, Rasulullah telah bersabda begini, sedangkan kalian berkata, tapi Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar berkata begitu. Syekh Al-Utsaimin berkata, jika seorang menggunakan ucapan Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar untuk menentang sabda Rasul bisa menyebabkan turunnya siksa hujan batu, maka bagaimana dengan orang yang menentang sabda Rasul dengan ucapan orang yang jauh di bawah derajat keduanya? Tentu saja dia lebih berhak mendapatkan siksa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم اعلموا فإن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة.